Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ajhan Nabila dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jual beli dan dahsyatnya larangan riba. Yang pertama, ada prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada iftitah. Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Wabtahi fiha atakallahu durul akhirata wala tansha nasibaka manad dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tadkhil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak akan menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua ada muamalah. Muamalah dalam ilmu ekonomi, Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang berhubungan dengan manusia dan sesamanya, bertujuan agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Selanjutnya ada transaksi-transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna yang berlawanan, yaitu al-ba'i, yang artinya jual, dan asy-syi'ra, yang artinya beli. Menurut istilah hukum sya'ra, jual beli adalah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad atau ijab qabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Wa ahallallahul bai'a wa harramar rob, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syarat keduanya, berakal dan dapat membedakan atau memilih. Yang kedua, dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa. Yang ketiga, keadaannya tidak mubazir. Selanjutnya ada alat tukar dan benda yang dibeli. Syaratnya, suci. Barang najis tidak syah dijual belikan. Mazhab Hanafi memperbolehkan menjual kotoran atau tinja atau sampah untuk keperluan perkebunan. Demikian pula barang najis boleh diperjual belikan asalkan untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimakan. Yang selanjutnya ada manfaatnya. Dan keadaan barang itu dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Selanjutnya, keadaan barang milik si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya. Selanjutnya, barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli tentang zat, bentuk, kadar atau ukuran, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya ada lafal ijab dan qabul. Pernyataan ijab qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. Yang diperlukan ijab qabul adalah saring rela atau ridho yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. Ijab qabul jual beli juga sah dilakukan dalam bentuk tulisan dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. Selanjutnya ada macam-macam jual beli. Yang pertama, ada jual beli kontan. Artinya, serah terima barang dan dibayar dengan uang kontan. Yang kedua, jual beli dengan tukar-menukar barang. Misalnya, hasil tambang ditukar dengan bahan jadi. Yang ketiga, ada jual beli sistem tempo. Yang artinya, begitu harga telah disepakati dan barang telah dikirim, baru pembayaran dilakukan, atau beberapa hari setelah barang diterima, baru diadakan pembayaran. Selanjutnya ada jual beli yang dilarang oleh agama. Yang pertama, membeli barang dengan harga yang lebih mahal, dengan harga pasar. Sedangkan ia tidak ingin barang itu, tetapi
semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang mahal, sedangkan orang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat. Yang keempat, jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan. Yang kelima, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam keadaan hiar. Selanjutnya ada manfaat jual beli. Yang pertama, agar manusia saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, manusia dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang lain, karena tak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang ketiga, untuk memperluas hubungan. Yang keempat, untuk menumbuhkan suatu kreativitas manusia. Selanjutnya ada perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Yang pertama, berlaku benar atau lurus. Yang kedua, menepati amanat. Yang ketiga, jujur. Dan yang keempat, ada ikhtiar. Materi selanjutnya adalah riba. Yang pertama ada pengertian dari riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjam. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, ialah tambahan pembayar yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada ganti rugi atau imbalan. Selanjutnya ada hukum riba. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Yahaqullahu roba wa yurbis sodaqoh, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada larangan menggunakan hasil riba yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wadaru ma yakiya minar robba in kuntum mu'minin, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Selanjutnya ada macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Yang kedua, riba qardli, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Yang ketiga ada riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utang. Yang keempat ada riba yad, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada sebab-sebab diharapkannya riba. Yang pertama ada dapat menimbulkan eksploitasi, pemerasan oleh pemegang modal besar kepada orang yang terdesak ekonominya. Yang kedua, dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak. Dan yang keempat, dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.